Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri. Ada dua pokok bahasan yang dibahas dalam persamaan trigonometri, yaitu persamaan trigonometri dasar dan persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Untuk yang pertama kali dibahas adalah tentang persamaan trigonometri dasar. Untuk persamaan trigonometri dasar ini, kalian harus sudah memahami tentang identitas trigonometri, sudut-sudut istimewanya berapa saja, yaitu ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Yang kedua, kalian harus sudah memahami tentang sudut-sudut istimewa di berbagai kuadran. Yaitu ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Untuk masing-masing nilai sudut istimewa, lebih mudah kita membuat tabelnya seperti ini: sin, cos, tangen, dan sudut 0 derajat sampai 90 derajat. Nilai sin 0 adalah 0, cos 0 adalah 1, dan tangen alfa, maksud saya di sini theta, tangen theta adalah 0. Berikutnya, sin 30 adalah setengah, sin 45 adalah setengah akar 2, sin 60 adalah setengah akar 3, dan sin 90 adalah 1. Cos 30 adalah setengah akar 3, cos 45 derajat adalah setengah akar 2, cos 60 derajat adalah setengah, dan cos 90 derajat adalah 0. Kemudian untuk tangen, lebih mudahnya kalau kalian lupa, sin dibagi cos. Jadi 0 dibagi 1 adalah 0, setengah dibagi setengah akar 3 adalah sepertiga akar 3, setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 adalah 1, setengah akar 3 dibagi dengan setengah adalah akar 3, 1 dibagi 0 tak terdefinisi, jadi tidak ada untuk tangen 90 derajatnya. Kemudian untuk sudut-sudut istimewa di berbagai kuadran, yaitu kuadran 1 antara 0 sampai 90, kuadran 2 0 sampai 180, kuadran 3 180 sampai 270, dan yang terakhir kuadran 4 adalah 270 sampai 360 derajat. Untuk yang kuadran pertama, semua nilai sin, cos, dan tangen ataupun sebaliknya itu semua bernilai positif. Kemudian kuadran 2 yang bernilai positif adalah sin dan kebalikannya. Yang kuadran 3 adalah tangen dan kebalikannya. Yang keempat, kuadran 4 adalah cos yang bernilai positif dan kebalikannya. Saya ulangi lagi, untuk yang kuadran pertama, sin, cos, dan tangen semua bernilai positif. Begitu pula kebalikannya. Kuadran 2 hanya sin yang bernilai positif dan kebalikannya. Yang kuadran 3, tangen yang bernilai positif dan kebalikannya. Dan yang terakhir kuadran 4 adalah cos yang bernilai positif dan kebalikannya. Jadi setiap ini ada perbedaannya, setiap kuadran. Selanjutnya, untuk menyamakan sudut-sudut di berbagai kuadran dengan sudut istimewanya, jadi untuk yang kuadran 2 kita gunakan 180 derajat dikurangi dengan sudut istimewanya. Di kuadran 3
180 derajat ditambah dengan sudut istimewanya. Yang kuadran 4, 360 derajat dikurangi dengan sudut istimewanya. Sebagai contoh, misalkan di sini ada sin 60 derajat. Ini adalah di kuadran 1. Nilai sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Berikutnya, untuk pertanyaan sin 240 derajat. 240 derajat ini letaknya berada di kuadran berapa? Apakah di kuadran 2, 3, atau 4? Letaknya adalah di kuadran 3. Jadi kalau kuadran 3, nilai sin adalah bernilai negatif. Sebelum kita ketahui nilainya, kita ubah dulu. Nilai sin 240 derajat itu bagaimana? Sin 240 derajat di kuadran 3, ini kan 1, 2, 3, 4. Di kuadran 3, untuk menyamakan dengan sudut istimewanya, berarti kan 180 derajat ditambah dengan sudut istimewanya. Artinya 240 derajat adalah 180 derajat ditambah 60 derajat. Jadi kita ubah bentuknya seperti ini. 240 diubah menjadi 180 ditambah 60. Sehingga nilai dari sin 240, karena kuadran 3 negatif nilai sinnya, maka kita kasih dengan negatif. Sin kita ambil yang sudut istimewanya saja, 60 derajat. Jadi sama dengan min sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Berikutnya, untuk cos 135 derajat, contoh yang lain. Berarti cos 135 derajat itu letaknya di mana? 135 derajat letaknya adalah di kuadran 2. Karena di kuadran 2 nilai cos bernilai negatif. Jadi sebelum kita ketahui nilainya, sama kita ubah dulu menjadi cos, karena kuadran 2 berarti 180 derajat dikurangi berapa? Menjadi 135 derajat dikurangi dengan 45 derajat. Berarti sama dengan min cos 45 derajat. Nilainya sama dengan min setengah akar 2. Untuk selanjutnya, tangan 210, nanti kalian coba sendiri. 210 berada di kuadran 3. Nilai tangannya bagaimana? Kuadran 3 bernilai positif, jadi tinggal diubah saja 210 menjadi 180 ditambah dengan 30 derajat, tetap nilainya positif. Selanjutnya sin 300 berada di kuadran 4, karena kuadran 4 antara 270 sampai 360. Jadi sin 300, untuk sinnya berarti nilainya positif apa negatif? Nilainya adalah negatif, karena kuadran 4 yang bernilai negatif, bernilai positif adalah kosinus atau cos. Jadi tetap kita ubah seperti itu. Silakan dicoba sendiri. Selanjutnya, untuk persamaan trigonometri dasar ada beberapa bentuk, ada 6 bentuk. Yang pertama sin x derajat sama dengan sin theta derajat, cos x derajat sama dengan cos theta derajat, tangan x kuadrat sama dengan tangan theta kuadrat, sin x kuadrat sama dengan k, cos x kuadrat sama dengan k, tangan x kuadrat sama dengan k. K sendiri adalah konstanta. Selanjutnya, bagaimana penyelesaian persamaan trigonometri dasar? Yang pertama kita bahas adalah yang nomor 1, 2, dan 3 terlebih dahulu. Untuk sin x sama dengan sin theta, x-nya itu kita samakan dengan theta ditambah k
dikali 360 derajat. Jadi K adalah kelipatannya, konstantanya. Ini untuk yang kuadran 1, dan bedanya untuk yang kuadran 2 sama seperti sebelumnya. Kuadran 2 kita ubah 180 derajat dikurangi theta derajat. Sama ininya tetap. Yang berikutnya untuk yang cos X sama dengan cos theta, sama caranya dengan yang sin tadi. Yang membedakan adalah untuk sudut tetanya, untuk lebih mudah kita ubah menjadi min theta untuk yang kuadran 4 sudutnya. Berikutnya yang terakhir adalah tangen X kuadrat sama dengan tangen theta kuadrat. Ini tidak pakai 360 derajat. Khusus untuk yang tangan kita gunakan 180 derajat. Jadi X sama dengan theta ditambah K dikali 180 derajat, dan ini berlaku untuk kuadran 1 dan kuadran 3.